Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prana Wulandari dari kelas APN 3B dengan nomor NPM S0120200249. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penataan daerah, di mana penataan daerah itu merupakan tindakan untuk membina, membentuk, menghapus, dan menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepala daerah otonom. Nah, penataan daerah itu memiliki tujuan. Yang pertama itu ada mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan yang terakhir memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Nah, penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah, di mana yang pertama kita akan membahas tentang pembentukan daerah. Nah, pembentukan daerah itu merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, sosial budaya, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan juga peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Gejala yang terlihat dalam pembentukan daerah otonom di Indonesia pasca reformasi lebih banyak didasarkan pada tujuan atau pertimbangan politik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, di mana syarat administratifnya untuk provinsi berupa persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi, induk dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Nah, sedangkan untuk kabupaten atau kota berupa persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi, induk dan gubernur serta rekomendasi Mendagri. Nah, kemudian ada syarat teknis, itu meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan syarat fisik meliputi paling sedikit 5 kabupaten atau kota untuk pemerintahan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi ibu kota, dan juga prasarana pemerintahan. Selanjutnya, pembentukan daerah itu terbagi atas dua, yaitu pemekaran daerah dan juga penggabungan daerah, di mana pemekaran daerah sampai saat ini masih menjadi isu yang hangat dan aktual dalam implementasi otonomi daerah. Berbagai daerah seolah terpacu untuk memekarkan diri baik pada level provinsi maupun kabupaten atau kota. Misalnya pada awal kemerdekaan, jumlah provinsi itu ada 6, sekarang menjadi 33 provinsi, sedangkan jumlah kabupaten atau kota adalah 99, sekarang berjumlah 456 kabupaten atau kota, sehingga kenaikannya itu mencapai 450% untuk provinsi dan 360% untuk kabupaten atau kota. Nah, pada proses pemekaran daerah ini masih banyak menghadapi kendala, di antara ketersediaan pelayanan umum yang sangat terbatas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Distribusi pelayanan yang dikaitkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu alasan kecenderungan suatu kabupaten atau kota itu dimekarkan. Selanjutnya, penggabungan daerah. Nah, penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersanding. Dalam penggabungan daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat. Penggabungan daerah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Nah, ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas daerah itu berlaku secara mutadis terhadap persyaratan kapasitas daerah dalam rangka penggabungan daerah. Penggabungan daerah kabupaten atau kota yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintahan pusat, DPR RI atau DPD RI. Setelah memenuhi persyaratan administratif, penggabungan
daerah provinsi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan diusulkan secara bersama oleh gubernur yang daerahnya akan digabungkan kepada pemerintahan pusat, DPR RI atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaian daerah. Nah, penyesuaian daerah dapat mencakup beberapa hal, diantaranya ialah perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah yang dapat terjadi karena adanya penyesuaian terhadap situasi politik atau hal-hal lain, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan atau perubahan nama pada ibu kota. Hal-hal tersebut ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintahan. Nah, selanjutnya ada kepentingan strategis nasional. Kepentingan strategis nasional ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Salah satu contohnya ialah pembentukan daerah yang berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah-daerah tertentu yang sudah melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau kabupaten kota paling lama 5 tahun, dan itu daerah tersebut harus memiliki cakupan wilayah dengan batasan yang jelas. Nah, pembentukan daerah ini ditetapkan dengan peraturan pemerintahan dan dikonsultasikan oleh pemerintahan pusat kepada DPR RI dan DPD RI. Daerah persiapan mempunyai beberapa kewajiban. Nah, dalam pembentukan daerah ini, DPR RI dan DPD RI melakukan pengawasan terhadap daerah persiapan. Sebelum dievaluasi akhir masa daerah persiapan oleh pemerintahan pusat untuk menilai kemampuan daerah persiapan dalam melaksanakan kewajiban. Jika sudah memenuhi kewajiban, maka akan ditetapkan dengan undang-undang, dan jika tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan akan dicabut dan dikembalikan ke daerah induk. Yang terakhir itu ada desain besar penataan daerah. Nah, desain besar penataan daerah ini terdiri dari penyusunan strategi oleh pemerintahan pusat dan disampaikan kepada DPR dan DPD RI, lalu dituangkan dalam desain besar penataan daerah yang membuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu untuk dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru yang ditetapkan oleh peraturan pemerintahan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.